Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Watnawati Ma'an, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Tigonagari, Kabupaten Pasaman. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 tugas 1.3A6 visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak tersebut, saya melakukannya dengan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif atau IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang berkolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama yang psikologis positif di sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut bisa dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode BAKCA. BAKCA yaitu buat pertanyaan. Dalam hal ini berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Kemudian G. Gali mimpi, yaitu berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan ini terwujud. J. Jabarkan rencana. Dalam hal ini mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Yang terakhir, atur eksekusi, yaitu membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi yang telah saya tetapkan yaitu mewujudkan peserta didik yang berkarakter baik dan mampu menjadi manusia yang memiliki akhlak mulia, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Sedangkan prakarsa perubahan yang sudah saya tetapkan adalah meningkatkan minat, bakat, dan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Adapun tahapan BAKJA sesuai dengan prakarsa perubahan yang sudah saya buat adalah B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan minat, kreativitas, dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Tindakan atau penyelidikan, berdiskusi dengan kepala sekolah atau teman sejawat. Kemudian, membaca literatur yang berkaitan dengan cara meningkatkan minat, kreativitas, dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi, serta mencari tahu karakter peserta didik itu sendiri berdasarkan asesmen diagnostik. A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, yang pertama, siapakah guru yang ahli dan selalu menerapkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Yang kedua, teknologi pembelajaran apa saja yang telah dilakukannya? Yang ketiga, bagaimana memilih metode atau teknologi yang cocok untuk meningkatkan minat, kreativitas, dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi? Tindakan atau penyelidikannya, yang pertama, mencari referensi tentang tokoh atau guru yang ahli di bidang teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, mencari referensi atau gambaran berupa media untuk meningkatkan minat, kreativitas, dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. G. Gali mimpi. Pertanyaannya, 1. Apakah yang paling sederhana yang bisa dilakukan untuk meningkatkan minat, kreativitas, dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi? Yang kedua,
Apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan minat, kreativitas, dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi? Tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, berdiskusi dengan peserta didik tentang bagaimana menumbuhkan minat, kreativitas, dan motivasi belajarnya melalui pemanfaatan teknologi. Yang kedua, berdialog dengan warga sekolah tentang bagaimana meningkatkan minat, kreativitas, dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. J. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, 1. Apakah langkah-langkah yang akan dilakukan untuk membiasakan penggunaan teknologi dalam pembelajaran? Yang kedua, media apakah yang tepat untuk digunakan dalam penggunaan teknologi tersebut? Yang ketiga, usaha apakah yang bisa dilakukan agar bisa mempertahankan penggunaan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, membuat materi ajar yang menarik dan LKPD serta instrumen penilaian yang tepat. Kemudian yang kedua, mencari media pembelajaran yang tepat agar peserta didik tidak merasa bosan dan terus bersemangat dalam belajar. Kemudian, memberikan reward kepada peserta didik yang memiliki minat, kreativitas, dan motivasi belajar yang tinggi berupa pujian dan sebagainya. A. Atur eksekusi. Pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan minat, kreativitas, dan motivasi belajar peserta didik supaya berjalan dengan baik dan konsisten? Tindakan atau penyelidikan. Membuat jadwal pembelajaran yang bervariasi setiap minggu. Demikianlah pemaparan saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.